Betul, komunikasinya. Dan juga ada indikasi mereka memprovokasi anak-anak mahasiswa dengan memberikan informasi yang salah. Yang tadi bahwa seolah-olah rektor udah motong atau batalkan pembangunan, itu kan bagian dari provokasi. Faktanya itu tidak. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi Bu Rita. Kami berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak yang baru dilantik 3 bulan ya, Desember. Ya, ini 6 Desember 2021. 6 Desember 3 bulan. Pertama-tama Pak, memang masih baru 3 bulan, tentu banyak yang sedang dibenahi, yang sedang dalam program-program kerja Bapak yang mungkin dengan yang sebelumnya ada yang direvisi atau ada yang perlu ditambah dan diperbaiki. Boleh dijelaskan Pak? Saya sudah membaca sepintas karena tidak mendalam tentang visi Bapak dan misi Bapak, termasuk yang ada di websitenya Undana. Saya tertarik mengawali dengan penjelasan Bapak di situ di website itu adalah soal membangun kembali iklim demokratisasi di kampus. Mengapa ini satu poin yang Bapak angkat? Ya, saya kira tidak dalam poin dan statement mengatakan membangun kembali ya, tapi seharusnya universitas itu menjadi lembaga, apalagi lembaga pendidikan yang menjadi lokomotif, inspirasi, motivasi untuk menggaungkan dan menerapkan demokrasi itu sendiri. Dan kita tidak istilahnya berteriak dan meminta orang lain untuk mempraktekkan demokrasi sementara kita sendiri tidak mempraktekkan itu. Jadi saya selalu memimpin dengan jargon leader leads by example. Jadi pemimpin harus memimpin dengan contoh. Siapapun juga yang menghendaki agar orang lain melakukan itu, dia harus terlebih dahulu mempraktekkan itu. Itu apa istilahnya, rule of game-nya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa universitas harus mempraktikkan demokrasi? Saya kira itu sesuatu yang memang sudah seharusnya. Kita mendidik generasi-generasi muda yang kemudian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. Tentunya kita harus membekali mereka dengan berbagai hal. Leadership, keteladanan, dan di dalamnya itu adalah demokrasi itu sendiri. Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan mempraktekkan tentang demokrasi dalam segala aspek kegiatan akademik kita, akademik mereka, ya. Terlebih ketika itu berada di dalam begitu itu. Banyak kampus saat ini lebih melihat demokratisasi itu pada kritik, seperti kemarin Sivitas Akademik KPC. Nah, apakah hal-hal begini menjadi perhatian Bapak juga dengan demokratisasi yang lebih ke arah demo menuntut sesuatu? Artinya ada nggak semacam Bapak memberi ruang dialog dulu daripada demokratisasi yang Bapak maksud? Apakah membolehkan segala cara yang bersifat mengkritik atau Bapak lebih mengedepankan dialog di kalangan Sivitas Akademika Undana? Ya, saya kira sesungguhnya sebenarnya kita belajar
tentang Pancasila itu sendiri. Kalau Pancasila itu sebenarnya mengajarkan kita supaya spirit demokrasi ada di situ, tapi demokrasi Indonesia yang di dalam pengertian adalah musyawarah mufakat, ya. Musyawarah mufakat. Jadi orang musyawarah itu sendiri orang memberikan ruang untuk berkomunikasi untuk kemudian mencapai kesepakatan mufakat. Jadi itulah sebenarnya inti dari apa yang sebenarnya kita sudah sekian lama bangsa ini miliki tentang demokrasi ala Indonesia itu sendiri. Jadi memang ruang-ruang komunikasi harus dibuka selebar-lebarnya. Setiap orang berkeinginan untuk menyampaikan gagasannya, dan setiap orang yang disampaikan gagasannya memberi diri untuk mendengar. Kita dalam keadaan semua kesetaraan, lalu kemudian pada ujungnya kita tidak fokus pada masalah yang disampaikan, tapi kita pada fokus pada solusi dari masalah yang ada itu. Saya kira seperti itu. Jadi kalau semua orang berfokus pada solusi, jalan keluar tentang masalah yang ada, maka problem-problem orang melakukan apa istilahnya demo dengan kerusuhan dan sebagainya seharusnya tidak terjadi, karena kita tujuannya untuk menemukan jalan keluar. Orang tidak hanya sekedar menyampaikan masalahnya, tuntutannya, tapi dia juga harus berpikir bahwa tuntutan saya ini logis nggak kira-kira untuk kemudian didapatkan solusinya. Kira seperti itu ya. Itu. Jadi fokus pada solusi ya Pak? Ya, saya fokus pada solusi, bukan hanya sekedar pada masalah atau hanya menyampaikan tuntutan. Jadi saya ketika turun di mana audiens dengan fakultas-fakultas, saya sudah melakukan audiens dengan fakultas ya, cuma kan unitnya ini banyak, jadi kebetulan teman-teman FISIP itu belum dapat gilirannya, tapi saya sudah ke Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, lalu ke FKIP yang fakultasnya besar, 18 program studi sudah ke sana. Nah, kebetulan karena agenda lain juga yang juga bersamaan, maka kami melakukan rescheduling jadwal audiens rektor ke FISIP belum. Seharusnya saya sudah jadwalnya ke sana. Sudah ke sana. Tetapi kembali kepada jadwal itu sendiri, semestinya juga kalau ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan pimpinan, dengan kami rektor, siapapun juga boleh kan. Boleh setiap saat. Jangankan pimpinan, mahasiswa aja juga bisa bicara dengan saya, bisa memberikan saran dengan saya di ruang-ruang medsos. Saya ini aktif juga di medsos. Iya, di Instagram, Facebook. Oh iya punya ya, Iya, saya punya. Dan Instagram, saya aktif di sana. Facebook. Ya. Apa lagi Pak? Twitter, ya, tapi saya tidak terlalu aktif di Twitter. Tapi yang jelas di Instagram dan Facebook, saya bahkan WA saya aktif. Silakan aja. Ya. Saya justru menemukan informasi-informasi, bahkan saran, keluhan-keluhan dari mahasiswa banyak justru dari media sosial. Ya, media sosial. Instagram saya tuh ada inbox, Pak, ini ada masalah gini-gini. Oke, nanti saya carikan, saya konfirmasi dulu, karena bisa saja kan informasi itu keliru. Tapi kalau saya yakin ini betul anaknya dalam masalah, saya langsung intervensi. Ya, menarik ya. Jadi, ya. Jadi Bapak nggak fokus kepada apa ya, istilahnya kalau rektor itu kan rada di ini juga ya Pak, kayaknya jauh banget gitu mahasiswa mencapai. Nah, rektor ini kan hanya salah satu, bukan ini, atau jabatan amanah yang diberikan Tuhan melalui ya, mekanisme pemilihan yang ada ya, melalui Senat, dan kemudian dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Dan saya memaknainya seperti itu, bahwa jabatan ini amanah, tugas saya adalah melayani sesuai dengan beban tugas yang diberikan kepada saya. Jadi bukan satu jabatan yang harus kemudian dijaga sedemikian rupanya sehingga orang nggak bisa bertemu kita, atau ya untuk supaya saya menjaga kewibawaan saya. Menurut saya kewibawaan saya itu bukan terletak pada seberapa
tinggi saya menempatkan diri saya atau seberapa jauh saya menjaga jarak saya dengan stakeholder saya, tetapi seberapa dekat saya berada dengan mereka dan seberapa intens saya melayani mereka. Itu keyakinan saya seperti itu. Jadi orang memberikan respect bukan karena sesuatu yang kita jaga, sesuatu ini yang kita buat-buat, tapi karena ya kita melayani mereka dengan tulus, sebaik yang bisa kita lakukan. Bapak bisa membagi waktu dengan tugas beban demikian berat dan merespon itu dengan di medsos tuh bagi waktunya bisa. Ya sejauh ini bisa gitu, sejauh ini bisa karena saya menerima, ya sebenarnya menjadi rektor itu kalau ini tugasnya lebih banyak menerima tamu dan menjawab keluhan orang. Dibanding Gitu. sebelum rektor gimana Pak? Ya, Dibanding sebelum ya karena rektor, kalau kita sekarang ini sebenarnya itu saya katakan tadi guyon sebenarnya. Bebannya menjadi nggak berat. apa-apa, ya. Ya karena sebagai rektor juga beban mengajar kita kan hanya 3 SKS. Oh, Ya, betul. 3 SKS ya, kurang lebih 1-2 mata kuliah. Tapi saya tidak, karena saya juga bisa mengajar lebih ya. Fakultas Kedokteran Dewan saya masih mengajar aktif. Itu maksud saya bahwa semua ini adalah berbagi waktu. Jadi kalau untuk menjawab medsos dan sebagainya, ketika saya lagi senggang, saat saya coba buka, oh ini ada yang serius, saya baca. Kalau tidak, nanti pulang di rumah, saya istirahat sebentar, saya cek, saya lihat. Saya respon. Tidak semua keluhan itu saya tanggapi. Karena saya lihat, oh ini ada yang urgen, ada yang ini. Saya tanggapi. Tapi terus terang memang banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Ada informasi-informasi baru yang kita dapatkan. Saran-saran yang kita dapatkan justru dari medsos. Oke, bagus ya. Ini ya. Terus Bapak, sebelum kita masuk ke program Bapak, saya ingin dulu lebih banyak kami ingin dulu lebih banyak mendapat konfirmasi, mungkin juga klarifikasi soal yang kemarin yang tuntutan kita soal gedung itu Bapak. Ya. Sebenarnya pemicunya itu karena surat yang disebut di dalam rilis pers itu atau seperti apa yang mendengar Bapak, dan Bapak respon langsung memberikan keputusan yang cepat dan konkret gitu dengan melanjutkan cuman mengurangi sebesar 2,5 miliar. Bisa nggak Pak Bapak jelaskan? Enggak, sebenarnya ya terima kasih. Sebenarnya ini kembali pada persoalan komunikasi. Dan persoalan komunikasi ini kan prinsipnya adalah ada orang yang mau mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginannya, dan ada orang yang mau mendengarkan keluhan, permintaan dari orang yang menyampaikan informasi tersebut. Nah ini kan harus dua pihak. Bagi saya, posisi saya selalu menyediakan diri saya untuk menjadi pendengar. Jadi pendengar, dan tidak semua masalah mereka tentunya bisa saya selesaikan karena tergantung dari kemampuan saya, kemampuan institusi ini juga seperti apa. Nah, tapi pertanyaan yang kembali, saya bersedia mendengar. Tapi kalau orangnya sebagai pemberi informasi itu tidak menyampaikan kepada saya, tentu saya nggak akan tahu masalahnya apa atau informasinya apa. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi saya lihat ini ada hambatan di dalam hal keinginan orang untuk berkomunikasi. Jadi mungkin mereka lebih memilih bahwa strategi kalau kita datar-datar aja datang ke rektor mungkin ini kurang powerful gitu. Kita memilih cara-cara lain yang mungkin lebih bersifat menekan. Mungkin saja demikian. Saya tersedia, saya bilang itu tadi, ruangan saya ibu aja bisa berjanji lewat WA, tidak perlu melalui, saya belum sempat baca suratnya. Saya bilang oke, silakan datang, semua ini kita sepakati waktu. Ya, mohon maaf kan Ibu Rita kan saya baru kenal ini, tapi kan teman-teman dekan saya yang ngelantik mereka kok, saya yang kirim mereka, ruangan saya terbuka. Nah harus saya jujur sampai saat ini kasus yang visip itu saya belum mendapatkan
komunikasi tentang keberatan mereka. Ya, di situ keberatan mereka itu yang pertama. Yang kedua, ternyata itu juga ada misinformasi yang mengatakan bahwa saya membatalkan pembangunan gedung itu pada tahun ini. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Bapak dari mana itu? Saya tidak tahu. Itu kan tinggal tanyakan ke orang yang bersangkutan yang menyampaikan itu. Jadi informasi yang benar itu bahwa saya sudah sampaikan kepada pimpinan sebelumnya, Pak Dekan kita lanjutkan pembangunan gedung. Tapi bahwa kita karena ada kebutuhan unit lain juga, program-program prioritas yang lain juga, maka dana ini tidak bisa kita lakukan secara penuh dan kita akan lanjutkan tahun depan. Tetapi sesungguhnya itu masalahnya simpel. Ini kan dana SHU, bukan SHU, tapi dana saldo awal. Katakanlah mungkin simpelnya dana silpa tahun sebelumnya. Ini kan kebijakan rektor. Jadi di dalam hal kita menganggarkan ini ada diskusi-diskusi dengan para wakil rektor, dengan bagian perencanaan dan sebagainya. Ini kan masih drafting. Kita bilang gini. Ya, ternyata kan catatan itu keluar. Didapatkan orang, lalu seseorang mengklaim, loh Pak kenapa dulu kok ada 10 kok sekarang tinggal 7,5. Loh, itu kan masih otoritas kebijakan saya. Lalu ngapain, kenapa juga barang itu bisa dapat di orang, kan itu belum masuk di dalam dokumen resmi. Masih dalam diskusi kok. Nah gimana orang itu memegang itu sebagai satu dokumen resmi, menganggapnya dokumen resmi, dan kemudian mengklaim bahwa itu dananya harusnya dia 10M. Kenapa kemudian dia dapat sekian? Itu kan masalahnya di situ. Kecuali sudah ada di dalam daftar isian proyek dan anggaran DIPA, dokumen resmi, lalu rektor memotong itu atau membatalkan itu, ya bolehlah dia protes. Lah ini kan baru dalam rencana dan itu kan hak prerogatif rektor. Jadi sebenarnya ini masih dalam proses penggodokan istilahnya. Iya, betul begitulah. Jadi saya bilang ini kan sebenarnya dianggap ini kan sebagai dokumen rahasia negara. Bisa bocor tuh udah diselidiki nggak Pak? Kenapa? Ya. Bisa sampai bocor itu bagaimana, ada sudah dilakukan penyelidikan? Ya, saya boleh dikatakan bocor sih ini tidak, tapi kan biasa teman-teman dari unit ini kan bagian dari bargaining kan, mereka mencari pihak-pihak tertentu. Saya dapat ini enggak gitu, saya dapat berapa. Teman-teman ini kan info, oh ini kamu harus dapatnya 10, tapi dalam beberapa hari kemudian Pak Rektor berubah lagi, dikurangi gini. Kan seperti itu. Kan ternyata ada yang datang lagi, Pak saya butuh gini-gini. Oh iya ya, saya kelupaan, harusnya itu dianggarkan. Pertama misalnya kebutuhan rumah sakit, harus operasional. Oh iya itu betul. Kita lihat semua. Maka kan dilakukan penyesuaian lagi. Belum masuk di dalam dokumen resmi anggaran, belum. DIPA belum disusun ya? Belum, itu kan nanti revisi geser namanya atau revisi tambah. Tambahan ya. Ini baru masuk, harus diupload di sistem. Tapi menarik Pak, curhat dari si Dekan dalam wawancara kami dengan bahwa 12 tahun gedung itu belum 12 tahun prodi ilmu politik dan ilmu komunikasi itu nggak punya gedung. Terus dia juga menyinggung soal mereka menyumbangkan pendapatan itu 12M 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, 17M. Itu aja dirilis toh, di aksinya juga disebut begitu. Bisa diklarifikasi nggak Pak? Jadi mereka menyebut ini bagian dari diskriminasi terhadap fisik gitu. Ya, jadi begini, sebenarnya persoalan ini saya sudah anggap sudah selesai. Sudah selesai, tapi ya secara pribadi sudah selesai. Saya orang yang kembali saya demokratis. Saya orang yang tidak pernah memendam hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Ini sudah sampaikan di Pak Dekan, kami sudah oke, saling ini sudah. Tapi secara administratif saya harus menyatakan bahwa
pembinaan disiplin, saya harus memberikan peringatan kepada beliau. Dan itu sudah saya sampaikan. Peringatan atas Tertulis atas peristiwa, bukan karena demonya, iya, tapi karena tetapi hal-hal seperti ini harusnya ada mekanismenya yang komunikasinya. Dan juga ada indikasi mereka memprovokasi anak-anak mahasiswa dengan memberikan informasi yang salah. Yang tadi bahwa seolah-olah rektor udah motong atau batalkan pembangunan, itu kan bagian dari provokasi. Faktanya kan tidak. Hanya mencubit itu, dan ini masih dalam draft, ini dalam kantor. Kenapa dianggap sebagai bagiannya mereka? Lalu kedua, bahwa rektor membuat komitmen untuk melanjutkan menyelesaikan pembangunan tahun ini. Saya tidak pernah membuat komitmen dengan siapa-siapa. Dari mana saya tahu posisi keuangan Undana untuk menyelesaikan ini? Wong ini aja masih seperti ini. Ada kan teman-teman bagian perencanaan, bagian teknis, mereka belum input ke saya. Jadi hal begitu itu sebenarnya itu teman-teman pimpinan ini udah tahu. Begini, jadi soal sekian lama tahun, saya kan rektor baru 2 bulan. Ngapain saya harus disuruh untuk memikul persoalan dituntut yang sudah berjalan dari tahun 2008? Please, ya, fair lah. Kalau itu ada masalah, mungkin dianggap masalah, silakan mereka masalah. Tapi harus cara berpikirnya begini. Pada tahun 2008, ketika rektor pada saat itu menggunakan gedung fisik untuk menempatkan anak-anak mahasiswa kedokteran, kan izinnya terbuka, baru dibuka didapatkan, maka dia pasti melihat kapasitas ruangan itu pasti. Pada waktu itu jumlah mahasiswa fisik belum sebesar sekarang, maka ruangan itulah yang dipakai. Coba bayangkan kalau memang kita logikanya itu dirampas, diambil, mahasiswa fisik kuliah di mana? Pasti sudah masalah dari dulu. Nggak mungkin lah. Pimpinan siapapun juga pasti tidak akan menganak emaskan mahasiswa yang lain lalu menganaktirikan mahasiswa yang lain. Nggak mungkin. Harus dilihat jumlah mahasiswa pada saat itu nggak sebesar sekarang. Maka rektor saat itu mengambil kebijakan itu, mengambil sebagian ruangan untuk digunakan pada kedokteran. Buktinya rektor juga membangun gedung-gedung kedokteran sebelumnya. Tetapi dalam perkembangannya kan semua semakin butuh. Itu logikanya begitu. Jadi lalu logika yang berikut lagi, aset yang ada di lingkungan Undana yang 100 hektar ini itu adalah aset Universitas Nusa Cendana. Tidak boleh dan tidak dimaksudkan bahwa setiap fakultas mengklaim bahwa ini aset saya, orang lain nggak bisa masuk. Apalagi prodi. Oh, ini prodi saya, ruang kuliah prodi saya. Ngapain prodi B dalam fakultas yang sama datang menggunakan itu? Tidak bisa begitu. Begitu pula dosen. Setiap dosen yang ada di prodi mana itu adalah dosen Undana yang ditempatkan di prodi itu. Mereka tidak bisa mengklaim bahwa saya dosen FISIP. Hanya di FISIP, saya nggak boleh ngajar di lain. Rektor kalau sesuai kewenangan dia merintahkan. Anda dosen FISIP, tolong dong mengajar di pasca sarjana. Kamu dosen matematik di FKIP, tolong mengajar mata kuliah ini di matematika di Fakultas Pertanian. Dia harus kerjakan. Dia dosen Undana, bukan dosen FKIP. Dia nggak bisa bilang, oh saya ini dosen FKIP. Ngapain saya harus ngajar di... Dia dosen Undana yang ditempatkan di FKIP. Cara berpikirnya begitu. Begitu pula juga dengan ruangan. Ruangan ini milik universitas. Ya, siapa saja seharusnya bisa menggunakan ruangan itu. Kalau cara berpikir demikian, sebenarnya tidak ada keluhan kekurangan ruangan. Karena mereka hanya menggunakan dari jam sekian sampai siang, pagi sampai siang. Habis itu kosong, dikunci. Nah, bagaimana kalau kemudian Fakultas Pertanian bisa di schedule, dijadwalkan menggunakan setelah jam 1 sampai sore? Aman. Kan begitu. Nah, cara berpikirnya sekarang, Prodi A harus punya gedung sendiri. Tidak boleh digunakan oleh Prodi B, apalagi Prodi Z.
makanya efisiensinya menjadi tidak tercapai. Ini cara berpikir yang sederhana, bahwa sekarang ada kebutuhan ruang kuliah, iya, tapi sesungguhnya kita bisa menata ini. Ada gedung-gedung beberapa di Undana yang disuruh untuk menggunakan di sana, mereka bilang terlalu jauh. Kami mau yang dekat-dekat saja. Faktanya seperti itu. Nah, itu pertama mengenai pemanfaatan gedung. Mengenai anggaran, semua orang berpenghasilan, fakultas penghasilan. Kedokteran itu besar. Jadi semua ada aturan, regulasi. Semua pimpinan tahu cara membagi kontribusi anggaran ke tipe unit masing-masing. Ya. Ada sekian persentase, jumlah mahasiswa sekian, pendapatan sekian, persentasinya dia dapat sekian, lalu sekian persen dikontribusikan kepada universitas. Itu sudah ada aturan jelasnya gitu. Jadi kalau dia dapat besar, dipanya dia juga besar berdasarkan persentase tadi. Kalau fisik ini Pak dipanya tahun lalu berapa? Saya tidak hafal. Ya, saya tidak hafal. Karena mereka menyebut 17M disumbangkan, jadi saya pikir 17M itu FKIP itu sampai 20-an M itu 30M lebih. Mereka nggak protes. Hukum juga demikian, kedokteran lagi. Kedokteran itu mahasiswa itu kan bayarnya per orang itu sampai ada 20-25 juta per semester. Fisik ada yang bisa 500.000 sampai dengan 2,5 juta. Kalau lihat per kepala dong, jangan lihat per total, ini kan orang banyak jumlah, orang banyak. Ya. Kalau orang bayar kayak kedokteran hewan, mereka itu bayar sampai 12.500.000. itu per semester ya? Per semester. Oke. Lihat ruangan mereka di pojok sana, hampir tidak terkenali orang. Tidak terkenali orang. Nah, jadi ada pembagiannya itu sudah jelas, rumusnya ada. Bukan karena rektor ini lalu ini visi ambil gini. Rumusnya ada. Dan semua pimpinan itu tahu. Artinya ada proporsi yang berdasarkan Ya, objektif. ada proporsi yang objektif. Harus manajemen universitas harus ada. Rektor, ya rektor kan nggak punya mahasiswa. Saya nggak terima mahasiswa di sini, saya kuliah. Lalu kemudian gimana? Manajemen rektoratnya gimana? Oke. Ada unit-unit yang tidak menghasilkan uang, tapi mereka sangat strategis. Contohnya apa? Ya? Contohnya apa? Contohnya LP3M. Pemberdayaan. Mereka kan nggak punya mahasiswa, tapi dia sangat penting untuk menjaga implementasi mutu pendidikan di semua prodi, 60-an prodi yang ada. Ada berapa prodi Pak? Kita ini kan 47 prodi S1. S1-nya 47 pasca sarjana Ada 10. 10 prodi. Lalu profesi itu ada 3. Di 3 ada 1. Ini yang tenun ya Pak? Tenun itu. Ya, banyak di sini yang harus ini. Nah, ini sifat dari ini. Manajemen ini juga subsidi silang. Jadi mereka yang penghasilannya besar dari proporsi tadi, dia mensubsidi ke fakultas lain yang ini. Contoh, saya memberi contoh. Fakultas peternakan. Sekarang udah gabung, peternakan, perikanan, kelautan. Mereka akreditasi A. Tapi penghasilannya mereka nggak seberapa. Karena apa? UKT itu paling tinggi hanya 2,5 juta. Itu UKT level 7. Rata-rata kalau diwawancara turun lagi, paling jatuh di 1,5-2 juta. Kemampuan orang tua. Semua orang tua. Nah, dosennya mereka itu kan dosen senior, profesor, doktor, rektor kepala. Apa konsekuensinya? Beban remunerasinya besar. Mereka harus dibayar dengan remunerasi. Begitu juga FISIP. Begitu juga FISIP. FISIP itu kan dosen senior semua, profesor, rektor kepala semua. Dia dibayar oleh pendapatan dia. Jadi jangan bilang, oh kami besar lalu kami gini. Lihat dulu kamu dosenmu. Berbeda dengan fakultas kedokteran dan kedokteran hewan. Dosennya sedikit, lektor kepalanya masih sedikit. Sehingga beban untuk remunerasi mereka nggak sebesar. Bayangkan dengan FISIP dan
Fakultas Hukum dan FAPE. Sebagian besar penghasilan mereka, dia mau bilang 17M, dibedah lagi berapa banyak yang dibayarkan untuk remunerasi. Para dosennya yang Iya, udah ya, tinggi-tinggi. jadi nggak bisa kita ngitungnya. Oh, saya dapatkan 100M, kenapa? Dan yang sudah lari ke remunerasi itu berapa? Kira-kira di total berapa Pak? Yang mana? Remunerasi yang Total kita, Undana ini ada sekitar 60M untuk remunerasi. remunerasi. Berarti banyak ininya ya? Nah, iya, makanya sekarang rektor tuntut, ngapain kamu hanya menuntut ruang kuliah AC, ruang kantor ini AC dan sebagainya. Apa kontribusi kamu untuk membawa Undana ini menjadi lebih baik, ranking Undana naik. Itu banyak riset kali Pak? Ya? Banyak riset, Harusnya riset, kolaborasi. Sekarang kan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Iya, itu satu program Bapak ya? Itu tuh program nasional, tapi Program saya menjadikan itu, ya saya harus melaksanakan itu karena perintah menteri melalui Ibu Sekjen itu minta rektor mengimplementasi MBKM. Saya tuntut mereka. Magang itu ya? Makanya sekarang nggak usah ribut-ribut lah sebenarnya. Mari kita nggak usah rame-rame lah nyumbang remunerasi kita. Pak, alumni nggak berperan Pak? Ya, Alumni di sini bantu nggak Pak? alumni itu suatu kekuatan yang harusnya prodi dan fakultas itu mereka dorong untuk alumni bisa Ada berkontribusi. ikatan alumni toh? Ada ikatan alumni. Ada nggak kontribusi mereka Yang mana? untuk semuanya? Misalnya Ini menjadi PR besar kita. alumni Undana, alumni per fakultas atau per Betul. Kalau saya melihat pola Undana ini, kekuatannya tidak ini misalnya Kagama. Saya ini kan alumni UGM. Nah, Bapak tahu Kalau kan? berbicara pada level Kagama, itu rasa passion, rasa korsanya itu berbeda. Kalau pola Undana ini, kekuatan alumninya itu sebenarnya ada di level fakultas dan prodi. Rasa korsanya lebih kuat di situ. Nah, itu yang mereka harus mendorong untuk alumni ini berkontribusi. Nah, itu yang saya lihat masih kurang. Mungkin kurang diajak kali Pak. Biar mereka tahu kontribusi kami cocoknya ngapain. Seperti itulah gitu. Seperti itulah. Ini pertanyaan untuk kita semua kepada rektor, dekan dan kaprodi seperti itu. Tapi Ibu omong itu betul. Kekuatan alumni ini yang belum kita berdayakan. Untuk mereka bisa berperan lebih aktif dalam kontribusi di dalam peningkatan kualitas pembelajaran maupun kualitas penelitian atau pengabdian masyarakat atau kerjasama di fakultas dan prodi. Mungkin di masa Bapak nih, mulai digalakkan Bapak panggil tuh, tulis surat itu alumni-alumni bantu nih Undana biar Ya, tidak. seperti itu. Kita dengan OTK yang baru ini kan ada WR3 itu beliau sudah menambah lagi, dia punya tupoksinya kemahasiswaan dan alumni. Diberdayakan. Memang saya bilang teman-teman itu seperti itu. OTK itu apa sih Pak? Organisasi dan tata kerja. Oh, organisasi. Jadi udah ditambahkan dan alumni. Ya, jadi ada perubahan nomenklatur dari jabatan itu. Oh. Ya, menarik ya Pak. Mungkin saya masuk ke program Pak. Tadi Bapak udah memberikan penjelasan, tapi masih berharap ya penyelesaiannya. Kalau menurut Bapak, keputusan Bapak nih kan, pembangunan tetap jalan walaupun dekannya kemarin di aula kita dengar dia tidak mau, tidak peduli, tidak menolak. Dia menolak, tapi Bapak memutuskan tetap jalan. Ya, saya sebagai rektor harus ini dong. Tidak Saya tidak mengerti alasan yang rasional dari penolakan dekan. Oke. Bapak tetap Alasan fokus rasional ya karena jalan. karena dibilang bahwa itu nol. Saya nggak tahu, kemudian saya sama sekali tidak bisa memahami substansi apa yang mereka persoalkan.